Nah, selanjutnya akan kita coba nilai dari nama mahasiswa kita rubah menjadi Ariel Noah misalkan. Nah, dia berarti karena di kondisi pertama dia nilainya false, maka dia akan mengecek ke kondisi selanjutnya, yaitu ketika nama kamu sama dengan Andi. Oke, berarti jenis kelamin ya. Nilai dari variabel jenis kelamin adalah laki-laki. Oke, kita coba ya. Silahkan di-refresh. Nah, bisa kita lihat jenis kelamin kamu adalah laki-laki. Seperti ini. Oke. Nah, gimana kalau misalkan untuk mengeksekusi si else ini? Oke. Berarti kita harus merubah. Oke. Jadi ini prinsipnya ya. Untuk merubah nilai inputan atau nilai dari sebuah variabel itu menjadi false. Misalkan Andi motor misalkan. Oke. Nah, coba kalian refresh untuk hasilnya. Nah, selamat datang, saya Andi motor ya, karena ini diambil dari variabel jenis kelamin kamu adalah tanda tanya. Nah, karena untuk dua kondisi di atasnya itu tidak terpenuhi, berarti dia akan menampilkan variabel dengan nilai default atau nilai akhir atau nilai yang ketika seluruh kondisi tidak terpenuhi. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah prinsip untuk kondisional di dalam PHP. Nah, jadi kalau misalkan prinsipnya kalian pegang, prinsipnya kalian paham, oke, maka untuk jenis kondisional apapun, saya yakin kalian akan mudah untuk memahami dan mengimplementasikannya. Misalkan nested if, ada if di dalam if, di dalam if, dan seterusnya. Kita contohkan misalkan satu misalkan di sini kita ubah lagi, kita membuat sebuah variabel lagi, misalkan pekerjaan kita isi dengan aktris ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, kita ubah lagi untuk nilai mahasiswa menjadi Ariel Tatum. Nah, kemudian kita beri lagi kondisional yang kedua. Jadi algoritmanya adalah ketika nama mahasiswanya si Ariel Tatum, kita harus cek lagi. Misalkan untuk variabel pekerjaannya, apakah nilainya itu adalah aktris? Oke, jika iya, maka baru dia mengeksekusi jenis kelaminnya perempuan, kemudian kita buat variabel baru pekerjaan Anda misalkan, atau penghasilan ya, penghasilan per bulan misalkan, kita isi dengan integer misalkan ya, kita isi dengan 1 miliar misalkan. Nah, seperti ini. Jadi algoritmanya adalah cek dulu apakah nama mahasiswanya Ariel Tatum. Jika iya, cek lagi apakah pekerjaannya aktris. Jika iya, maka dua kondisi ini terpenuhi, maka jenis kelamin perempuan dan penghasilan sekian. Seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan else atau kondisi yang ketika pekerjaan aktrisnya itu atau di sini kondisi ini tidak terpenuhi. Misalkan, nah kita buat variabel di atasnya. Oke, jadi jenis kelaminnya tetap perempuan, tapi penghasilan per bulannya misalkan hanya 2 juta misalkan, karena dia bukan
aktris kalau misalkan masuk ke blok else atau ke kode else. Nah, silahkan dicoba. Sorry. Kita perlu menampilkan nilai variabel dari penghasilan per bulan. Oke. Kita tambahkan di akhir ya. Tambahkan lagi string setelah variabel berarti titik kutip ya. Penghasilan Anda. Oke. Titik. Kemudian di sini penghasilan underscore per bulan. Simpan, coba di refresh. Nah, ini ada error ya. Oke. Nah, untuk variabel untuk tipe data integer, kita coba untuk menghilangkan titiknya. Jadi nanti kita coba dulu simpan. Nah, ini kan muncul nih 1 miliar. Nah, jadi di PHP itu untuk tipe data integer itu ya harus tanpa karakter lain selain angka. Jadi nanti kalau misalkan bagaimana, misalkan ada pertanyaan kalau untuk nominal mata uang, currency gitu ya. Berarti nanti akan ada cara menampilkan untuk angka currency atau mata uang seperti itu. Misalkan Rp 3 digit titik, 3 digit titik dan seterusnya. Oke, nanti akan kita bahas. Nah, di sini kita bisa lihat penghasilan Anda adalah 1 miliar. Oke. Nah, karena untuk kondisi pekerjaannya itu terpenuhi, dia di sini variabelnya aktris. Tapi kalau misalkan di sini pekerjaannya misalkan jadi guru misalkan atau ibu rumah tangga, maka dia akan menghasilkan nilai atau penghasilan 2 juta atau blok else yang akan dieksekusi. Nah, seperti ini. Jadi, prinsip contoh ini adalah prinsip bagaimana kita menerapkan nested if atau if di dalam if. Jadi, sebetulnya ini bisa tidak terbatas. Setelah cek nama, cek pekerjaan, cek umur misalkan kalau misalkan umurnya lebih dari 40 tahun, oh berarti dia bukan Ariel Tatum yang aktris gitu dan seterusnya. Nah, ini jadi harapan saya adalah ketika kita belajar programming, prinsip-prinsip fundamental seperti ini yang harus kalian hafal. Jadi bukan codingnya ya teman-teman, bukan skripnya. Jadi yang harus kalian hafal adalah prinsip apapun itu. Oke. Apapun itu, mau itu di matematik, fisika, dan seterusnya, adalah yang harus kalian pahami adalah prinsipnya, cara kerjanya, prosesnya. Gitu. Jadi, ketika kita menemukan studi kasus yang berbeda dengan saat ini, yang saat ini kita bahas yang ini, maka kalau misalkan kalian prinsipnya hafal, itu pasti bisa menyelesaikan dan mengimplementasikan di coding. Seperti itu. Nah, yang kita bahas saat ini adalah inputan yang menggunakan nilai statis. Artinya tidak bisa diinput oleh user melalui tag HTML. Nah, di pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas tentang inputan yang dari HTML yang diinputkan oleh user, maka akan diproses ke file PHP dan kemudian akan ditampilkan hasilnya. Nah, ini insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Baiklah, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini adalah tentang karakteristik dokumen PHP. Oke. Ada tag pembuka dan tag penutupnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menampilkan tulisan sintak PHP di browser atau bisa dilihat oleh pengguna.
Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membuat sebuah variabel dengan inisialisasi nilai statis. Oke, ini nilai statis ya disebutnya. Oke, inisialisasi kemudian ditampilkan di antara string. Oke, nah yang keempat adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah kondisional atau decision di pemrograman PHP. Oke, dan dengan menggunakan kondisional sama dengan. Nanti di pertemuan berikutnya selain inputan dari user akan kita bahas juga tentang jenis-jenis operator kondisional di PHP. Jadi sebetulnya ini sama seperti bahasa pemrograman C++, Java gitu ya. C itu yang namanya kondisional operator kondisi atau conditional operator itu adalah ketika membandingkan dua kondisi, atau dua data itu sama dengan menggunakan sama dengannya dua kali. Kalau misalkan nyari yang tidak sama dengan, itu tanda seru dan sama dengan. Artinya ketika dua data yang di kiri dan di kanan ini tidak sama, berarti dia nilainya true. Oke. Selain itu ada atau. Nah, kalau atau ini misalkan yang pertama harus ada dulu misalkan tidak sama dengan atau sama dengannya. Misalkan copy. Nah, operator atau itu adalah vertikal 2, kemudian kondisi yang selanjutnya. Gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi dan. Oke. Dan sama harus ada dua data atau variabel yang dibandingkan, kemudian ada lagi dan kondisional atau perbandingan selanjutnya. Nah, ini untuk detailnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran kita. Semoga dengan apa yang didapat hari ini bisa membantu kalian, bisa membantu rekan-rekan kalian, atau bisa membantu orang-orang yang kalian sayangi. Oke, keistimewaan dari sebuah ilmu adalah semakin banyak kita bagikan, semakin banyak kita sharing, semakin banyak yang akan kita peroleh. Oke, itu sebuah prinsip ilmu ya teman-teman. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.